Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita akan membahas terkait praktek dan contoh dari tahapan-tahapan berdebat di dalam ta'rif, di dalam definisi. Setelah kita mempelajari langkah-langkah, tahapan-tahapan mengenai tata cara berdebat di dalam definisi, maka sekarang kita akan mempraktikkan langsung, ya, mempraktikkan langsung tahapan-tahapan tersebut dengan contoh-contoh yang jelas. Amsilatun wa tatbiqatun. Contoh-contoh wa tatbiqatun dan penerapan-penerapan atau praktek. Wa nahnu dan adapun kami nazkuruh ialah menyebutkan kami lakah kepadamu iddata amsilatin terhadap beberapa contoh yattawihuh yang menjadi jelas fiha di dalam iddatu amsilah amrul munadharati apa perkara berdebat fit ta'rifi di dalam definisi ittidahan taman dengan kejelasan yang sempurna bihaitsu takunu dengan sekiranya ada kamu ala basiratin ialah sangat mengetahui min amrikah dari perkaramu fihi di dalam amrul munadharah fit ta'rif. Jadi musannif di sini setelah menjelaskan terkait tahapan-tahapan atau langkah-langkah di dalam berdebat mengenai definisi, maka beliau akan memberikan beberapa contoh yang akan memperjelas tahapan-tahapan tersebut. Sehingga kalau kita sudah mempelajari contoh-contoh ini, maka kita akan tahu mengenai tata cara berdebat di dalam definisi. Al-mithalul awwalu, contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini berkaitan dengan langkah pertama. Langkah pertama sebagaimana telah kita pelajari yaitu memperhatikan terlebih dahulu apakah takrif itu dinukil dari orang lain atau tidak. Ya. Langkah pertamanya itu, kalau dinukil, kalau definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif oleh seseorang itu dinukil, diambil dari pendapat orang lain, maka mustadil tidak berhak mendebat definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif. Yang dia bisa lakukan hanya tashihun naql. Minta kepada sahibut ta'rif agar dia memberikan referensi yang dijadikan agar dia memberikan referensi terhadap nukilannya. Tashihun naql, memperbaiki atau memperjelas nukilannya. Agar lebih jelas, kita langsung baca saja. Qala sahibut ta'rif. Berkata siapa sahibut ta'rif? Arrafal manatiqatuh mendefinisikan al manatiqatuh siapa
ulama mantik al-jinsah pada jinis bi'annahu bahwa sesungguhnya al-jinis al-kulli ialah kulli al-maqulu yang dikatakan ala kathirina atas banyak individu mukhtalifina yang berbeda semuanya fil hakikotih di dalam hakikatnya fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa fahada maka adapun ini ta'rifun mangkulun ialah takrif definisi yang dinukil. Ini adalah perkataan sahibut ta'rif. Pertama, sahibut ta'rif menyampaikan sebuah definisi. Kemudian, dia menegaskan bahwasanya definisi yang dia sampaikan adalah definisi yang dinukil dari pendapat orang lain. Nah, pernyataan fahada ta'rifun maqul ini menegaskan bahwasanya sahibut ta'rif menukil definisi ini dari pendapat orang lain. Maka karena sahibut ta'rif sudah menegaskan bahwasanya definisi ini adalah definisi yang dinukil dari orang lain, maka mustadil tidak boleh mendebat sahibut ta'rif di dalam masalah definisi ini. Tidak boleh mustadil mendebat definisi yang disampaikan oleh sahibut ta'rif, melainkan mustadil hanya berhak tashihun naql, yaitu minta kepada sahibut ta'rif agar memperjelas nukilannya, dia mengambil dari mana atau dia mengambil pendapat dari siapa. Karena itu ini langsung baca bagaimana cara. Cara mustadil minta kepada sahibut ta'rif agar tashihun naql. Itu misalnya seperti ini. Fa'antah maka adapun kamu takulu ialah berkata kamu lahu terhadap sahibut ta'rif min ayyi kitabin dari kitab mana nakoltah menukil kamu hadat ta'rifah pada definisi ini. Nah, ini yang pertama ya. Menanyakan sumbernya dari mana. Au an ayyi alimin min ulama ilmantik nakoltah hadat ta'rif. Atau dari orang mana, orang alim mana min ulama ilmantiki dari sebagian ulama mantik nakoltah menukil kamu hadat ta'rif pada definisi ini. Tahu dari siapa kamu menukil definisi ini? Nah, ini perkataan mustadil. Jadi mustadil apabila sahibut ta'rif sudah menegaskan bahwa definisinya dinukil dari pendapat orang lain, maka mustadil hanya berhak untuk tashihun naql. Tidak boleh mendebat di dalam definisi. Nah, tashihun naql ini contohnya yaitu menanyakan tentang sumbernya dari kitab mana atau sumbernya dari siapa. Maka ketika sahibut ta'rif diminta untuk tashihun naql, bagaimana jawabannya? Maka sahibut ta'rif harus mendatangkan ya rujukan atau referensinya, dia mengambil dari kitab apa, dari mana, atau mengambil dari siapa. Ya, dia punya tanggung jawab untuk menghadirkan referensi. Ya. Sahibut ta'rif punya tanggung jawab untuk menghadirkan rujukan terkait definisi yang dia nukil. Fayaqulu maka berkata siapa sahibut ta'rif lakah kepadamu. Naqaltu hadat ta'rifah menukil aku hadat ta'rifah pada definisi ini min kitab bikadza fil mantik dari kitab ini di dalam ilmu mantik. Aw haddatsani atau menceritakan nih kepadaku bihi dengan hadat ta'rif fulanun siapa fulan min ulama ilmantiki dari sebagian ulama mantik. Jadi sahibut ta'rif ketika diminta untuk tashihun naql, maka dia harus menghadirkan rujukan terkait nukilannya. Misalnya, saya menukil ta'rif ini dari kitab ini. Ini loh, kalau nggak percaya. Tahu, saya menukil definisi ini dari ulama ini.
Kalau ingin diperjelas, saya menukil definisi ini dari ulama ini di dalam kitab ini. Nah, ini malah lebih jelas. Itu adalah langkah pertama ketika kita hendak berdebat di dalam definisi, yaitu perhatikan terlebih dahulu apakah Shahihut Ta'rif menukil definisi yang disampaikan atau tidak. Kalau definisinya dia nukil, maka mustadil hanya berhak untuk menanyakan sumber pengambilannya. Dia tidak berhak mendebat definisi yang disampaikan oleh Shahihut Ta'rif. Ini adalah langkah pertama. Kemudian al-misalusani, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini berkaitan dengan tahapan atau langkah kedua ketika hendak berdebat di dalam ta'rif. Langkah kedua itu langkah kedua berkaitan apakah di dalam ta'rif yang disampaikan oleh Shahihut Ta'rif itu ada lafaz yang perlu diperjelas atau tidak. Ya. Kalau butuh istifsar atau minta penjelasan, ini apabila ada lafaz yang tidak jelas ya, maka mustadil ketika ada sebagian dari takrif mengandung lafaz yang tidak jelas, maka mustadil boleh istifsar atau minta penjelasan terkait definisi yang disampaikan oleh Shahihut Ta'rif. Qala Shahihut Ta'rif, berkata siapa Shahihut Ta'rif? Al-masdaru, adapun masdar, ismul hadasi, ialah isim hadas atau isim yang memiliki makna peristiwa atau kejadian, al-jari alal fi'li, yang berlaku atas fi'il. Misalnya ada Shahihut Ta'rif menyampaikan definisi masdar demikian. Ketika Shahihut Ta'rif ini perhatikan dulu ya. Shahihut Ta'rif ini menyampaikan definisi masdar dengan ismul hadas alal jari alal fi'li. Setelah diperhatikan definisi ini, di dalam definisi ini Shahihut Ta'rif tidak mengatakan, tidak menegaskan bahwasanya definisi ini dinukil dari pendapat orang lain. Karena Shahihut Ta'rif tidak menegaskan bahwasanya ini merupakan nukilan, definisi nukilan, maka boleh mustadil mendebat definisi ini. Namun sebelum mendebat, maka perlu diperhatikan apakah di dalam definisi itu ada lafaz yang perlu diperjelas atau tidak. Ternyata di sini ada sebagian lafaz yang perlu diperjelas, yaitu terkait al-jari alal fi'li. Apa yang dimaksud dengan al-jari alal fi'li? Fahada, maka adapun ini, ta'rifun ialah ta'rif, lam yadhkur, yang tidak menyebutkan sahibuhu, siapa sahibut ta'rif, fihi, di dalam hada, annahu, bahwa sesungguhnya hada, mangkulun, ialah dinukil. Jadi di dalam definisi ini al-masdar ismul hadas al-jari alal fi'li, Shahihut Ta'rif tidak menegaskan bahwasanya definisi ini dinukil dari pendapat orang lain. Karena tidak menegaskan ini adalah definisi nukilan, maka boleh berdebat. Wa fihi kalimatun, dan ialah di dalam hadza kalimatun, adapun kalimat, muhimatun, yang memberi dugaan, li syai'in, terhadap sesuatu, ghairi sahihin, yang tidak benar, inda jamharatil ulama'i, menurut kebanyakan ulama. Wahiyah, dan adapun kalimat, qauluhu, ialah perkataan Shahihut Ta'rif, al-jari ala fi'lihi, yaitu lafaz al-jari ala fi'lihi.
Nah, setelah diperhatikan, definisi ini ternyata ada lafaz yang tidak jelas, ya, yang perlu dimintai penjelasan, yaitu kalimat al-jari ala fi'li. Nah, bagaimana mustadil? Caranya mustadil minta istifsar, minta penjelasan terkait lafaz yang tidak jelas ini. Fa'antah, maka adapun kamu, takulu ialah berkata kamu, lahu terhadap sahibut ta'rif. Ma gharudukah, ialah apa? Gharudukah adapun tujuanmu? Bikaulikah dengan perkataanmu al-jari ala fi'lihi. Apa maksud dari al-jari ala fi'lihi? Fayaqulu, maka berkata sahibut ta'rif lakah kepadamu. Aratuh, berkehendak aku atau menginginkan aku, bermaksud aku, min hadhil kalimati, dari kalimat ini, annal masdarah, bahwa sesungguhnya apa masdar, aslun ialah asal, akar, lil fi'li bagi fi'il, wa mansya'un dan sumber, lahu bagi fi'il, wa annal fi'lah dan sesungguhnya apa fi'il, minhu dari masdar, ukhidah ialah diambil apa fi'il. Fasu'aluka hadza istifsarun, maka adapun pertanyaanmu hadza yang ini, yaitu pertanyaan magharduka magharduka biqaulika al-jari ala fi'lihi, ini disebut istifsar. Wa jawabuhu, dan adapun jawaban sahibut ta'rif, atau wa jawabuhu dan adapun jawaban su'aluka, sama ini, bayanun ialah penjelasan, lil makna terhadap makna, alladzi yang aradahu menginginkan, yang bermaksud siapa sahibut ta'rif hu terhadap alladzi, mim baini ma'anin muta'addidatin, di antara makna-makna yang banyak, yutliku ulama uluwati, yang menggunakan ulama uluwati atau yang mengucapkan ulama uluwati siapa ulama ahli bahasa, hadhil kalimatah pada kalimat ini, ala kulli wahidin atas masing-masing minha dari ma'anin muta'addidah, wa ba'du hadhil ma'ani, dan adapun sebagian makna-makna ini, yafsudu rusak, ialah rusak, alaihi atas ba'du hadhil ma'ani, at-ta'rifu apa ta'rif. Nah, pertanyaan mustadil yaitu magharaduka biqaulika al-jari ala fi'lihi, ini disebut istifsar. Sementara jawaban sahibut ta'rif yaitu aradtu min hadhil kalimat annal masdar aslun lil fi'li wa mansya'un lahu wa annal fi'la minhu ukhidah, itu disebut dengan bayan. Disebut dengan bayan. Demikian ya, dua contoh terkait langkah pertama dan langkah kedua ketika hendak berdebat di dalam definisi. Sampai di sini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.